Halo, Bapak, Mbok Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube. Opo tole? Mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan. Dasar desok. Ojo kagetan, mending mangketan karo setan yang wetan dalam. Iki kono syeriko soko negeri alengko cilengge kumbo karno nanging duduka. Waktu Kaisang sering dibecandain sebagai bukan anak Jokowi, itu periode bulan madu, Jokowi adalah kita. Candaan Gibran juga masih lucu waktu itu, bahkan ketika sudah sebagai wali kota. Tapi setelah 2 hari megang kartu tanda anggota partai dan kemudian menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, sontak semua berubah. Walaupun perubahan itu dimulai dari munculnya Gibran sebagai cawapres. Protokoler presiden makin ketat, pas pampres makin rapat. Dulu di awal nggak pernah ada mobil ambulans sedang bawa orang dalam keadaan kritis di stop karena rombongan presiden mau lewat. Di Kalimantan Tengah, Juni 2024, hal itu terjadi. Tebak-tebakan berhadiah sepeda juga perlahan menghilang. Tak ada lagi canda tawa macam ikan tongkol ding. Suasana makin serius, mata Jokowi makin jenggureng, bukan untuk seperti apa yang dijanjikan, tetapi karena mulai muncul pihak-pihak yang tidak mendukungnya lagi, tidak memujanya lagi, bahkan beberapa kritik. Menurut Nayib Al-Rodan, filsuf yang juga ahli saraf, itulah ketika neurokimia utama yang disebut dopamin mulai bekerja. 10 tahun berada dalam pucuk kepemimpinan nasional, minuman apa yang paling nikmat di dunia? Hibiki? Bukan, itu kelas hamba raja. Apalagi tampolannya cuman kacang tanah merek Garuda. Gerak siksak atau sein kanan belok kiri makin tidak tertutupi. Di depan beberapa orang, Jokowi pernah menyatakan dia memang akan agak meminggirkan pemberantasan korupsi. Pernyataan pertama waktu quick count Pilpres 2019 yang diomongkan adalah kegembiraannya bahwa jadi juga cita-cita memindah ibu kota. Padahal tidak ada dalam janji politiknya. Itu pula yang dipidatokan pertama kali dalam pelantikan keduanya. Celakanya, Kaisang yang jadi korban. Ada apa dengan Kaisang? Ya pertama, namanya bagus, Kaisang Pangarep. Ada manipulasi bunyi dari cara penulisan yang tidak sebagaimana ejaan bahasa Jawa yang baik dan benar. Kaisang Pangarep. Maknanya dalam bahasa Indonesia sebenarnya dia sang pemimpin. Kaisang yang semula berbisnis sang pisang, setelah menikah memang berubah. Tapi itu mungkin semua orang juga begitu. Atau mungkin terpengaruh nama, entahlah, harus ditanyakan ke dukun beranak. Kaisang sendiri mengaku tidak tahu sejarah Orde Baru. Tidak apa, maka sebagai ketum partai, jika ia tak bisa berstrategi politik ya maklumilah. Cuma gimana nih kakak jadi wapres, kakak ipar jadi wali kota, dan kini nyagut mongsok dirinya tidak. Mulailah dengan gorengan isu, kita tahu dari Depok, poster dan sebagainya, Bekasi, Solo gantiin kakak. Tapi waktu muncul isu wilayah aglomerasi Jakarta dengan Gibran sebagai penanggung jawab, muncul nama Kaisang untuk ditandemkan sebagai gubernur Jakarta yang sudah tidak menjadi ibu kota negara. Soal umur ya kan sudah diubah oleh Mahkamah Agung.
kemunculan isunya yang pertama, Kaisang mengatakan bahwa dia mengidolakan Anies Baswedan. Geger media yang slogannya memang gila kasus, mudah ketipu, kontradiksi interminis. Tetapi menurut teori Bahlil, masuk itu barang. Nama Kaisang mulai nangkring di media Jakarta, jadi perhatian publik. Tapi survei tetap jeblok, padahal Kaisang sudah belusukan salat Jumat ke salah satu masjid di Jakarta, pakai kopiah haji pula. Bansos juga tentunya. Kaisang menyatakan dia tak masalah dipasangkan dengan Anies Baswedan. Celakanya Anies Baswedan yang masalah kalau dipasangkan dengan Kaisang. Kaisang akan jadi faktor minus, apalagi elektabilitasnya mangkrak. Ojo kagetan, mending mangketan karo setan yang wetan dalam. Iki ono syerito suko negeri alengko cilengge kumbokan. Sang kakak sempat menemui Khofifah Indar Parawangsa menyampaikan dukungan untuk cagup Jawa Timur, tapi dengan imbalan bahwa gantian Khofifah membantu adiknya kalau maju wali kota Surabaya. Namun senyampang itu manuver politik di Jawa Tengah setelah Sudaryono dan Ahmad Lutfi dijakartakan oleh Jokowi, mak bedunduk nama Kaisang muncul. Tahu-tahu serta tempe-tempe, nama Kaisang menempati posisi elektabilitas tertinggi. Tanyakan pada Mr. Q kenapa itu bisa terjadi. Dan faktanya Kaisang mengurus syarat-syarat administratif untuk pencawagupan itu. Jadi dia mendaftar, bukan tidak. Orang PSI ngomong Kaisang tak punya niat untuk nyalon kemanapun. Itu omongan kemudian setelah gonjang-ganjing keputusan MK. Jokowi pun sekalipun presiden juga akan ngomong yang sama, meski nggak konsisten seperti biasa. Omongan untuk keputusan MK tahun 2023 dan omongan untuk MK tahun 2024 berbeda. Sufi Dasko yang semula menginisiasi gerakan anulir keputusan MK pun buru-buru balik badan. Apalagi karena katanya Prabowo marah besar. Prabowo marah besar nelpon ke Megawati Soekarno Putri bahwa bukan dia yang menggerakkan manuver DPR. Lantas siapa? Ya jangan tanya saya, tanyakan ke dia dong. Jawab Jokowi seperti biasa ke media. Kalau Kaisang ada di sampingnya dengan gaya culun, mungkin akan menukas. Loh, kok saya? Ya tanya bapak dong. Walaupun sebetulnya ya keputusan MK soal usia itu bisa menyelamatkan muka Kaisang, kecuali kalau masih ada yang nekat dengan kompromi antara Kim Plus dan PDI Perjuangan yang memungkinkan Kaisang untuk cepat-cepat balik dari Amerika karena ditemukan cara lain menganulir keputusan MK. Karena sudah jadi ketum partai politik ya, Kaisang mungkin lebih bisa diplomatis, tone deepness nggak apa-apalah, bahwa dia memang ingin nemenin istri sekolah di AS, apalagi istrinya lagi hamil, dan sebagai suami siaga ya itu juga lebih mulia, apalagi kalau anaknya lahir di Amerika. Peluang kelak jadi presiden AS lebih terbuka atau lebih mudah daripada disuruh mundur seperti Airlangga Hartarto. Bayangkan kalau Kaisang disuruh mundur oleh
Presiden Jokowi. Dia mau mengadu ke MK atau mengadu ke Ibu Iriana? Cukuran kayak gini, cukuran apa ini? Cukuran batok. Batok kelapa. Depannya ngucrit. Ngucrit kayak gini ya. Cukuran kayak bapak gini. Bagus. Cukuran sini tipis, sini tebel. Nggak batok kayak gini. Aduh. Guys. Kayak rambutnya bapak yang paling bagus aja. Lu bagus kayak gini kok. Lu bagus punya bapak gimana? Ya, Ya kan? ya.